Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Kita akan mulai pertemuan pada sore hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Muhrofi, Dr. Anjas Muhrofi MPD, agar memberikan pengarahan kepada kita semua. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada background-nya Pak. Oke. Apakah suara Pak Rofi bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak? Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih pada para panitia PPDB di kabupaten maupun di wabil khusus di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, dan juga mungkin ada kepala sekolah yang memantau atau mengikuti pertemuan ini. Pertama, kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya di forum ini. Kemudian yang kedua, saya mengapresiasi, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada teman-teman panitia PPDB, wabil para operator yang sampai saat ini terus dan senantiasa konsisten untuk melaksanakan tugas. Alhamdulillah sampai sore hari ini berdasarkan laporan dari Pak Pramudia tadi saat mengumpulkan Pak Kepala Sekolah, intinya ada 4 hal yang ingin saya sampaikan dan nanti untuk diperdalam dijelaskan lebih jelas detail oleh Pak Pram teknisnya. Yang pertama terkait dengan perpindahan jalur, nanti proses ini kan sedang jalan dan sudah final, nanti akan dirilis oleh Mas Pram. Dan dengan perpindahan jalur ini tentu akan mempengaruhi yang diterima maupun yang terlempar dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong Bapak Ibu Saudara semuanya bisa memastikan anak-anak yang double daftari, jadi orang yang daftar nang kota, ada yang di tempat panjenengan, karena menurut data laporan tadi itu ada beberapa yang memang ke kota dan minta tolong itu dikonfirmasi, dipastikan. Nah, bisa ditelepon, nanti direkam, atau di chat, atau mungkin kalau bisa diminta datang ke sekolah, ya datang ke sekolah. Intinya jangan menjadi PHP. Dengan peristiwa nompo di mana nang kota, engko melayu nang kota, itu namanya kan merugikan. Maka minta tolong yang seperti itu diatasi dengan cara lebih awal dipastikan. Kemudian yang ketiga, tadi disepakati untuk pengumuman nanti akan selalu dilaksanakan besok pagi jam 8. Dan minta tolong Bapak Ibu saudara semuanya untuk mengikuti proses ini, dikoreksi dan saling mengingatkan, jangan sampai ada yang keliru. Kemudian juga masalah pengumuman ini nanti kalau data sekarang ini belum final, nanti pengumumannya besok pagi. Kemudian pengumuman tersebut minta tolong dipublis, baik yang secara virtual seperti ini ataupun nanti mungkin akan dicetak, diperbesar, ditempel di ruangan strategis, tempat-tempat yang strategis, ditandatangani oleh kepala sekolah, sehingga nanti itu merupakan pengumuman. Kemudian kalau yang ingin melaksanakan daftar ulang, ini ke yang ketiga nih ya, untuk tetap difasilitasi mulai besok pagi jam 8 itu. Artinya tidak harus nunggu tanggal, kalau di pengumumannya kan tanggal 10 ya Pak. Nah, tapi bisa maju mulai besok tanggal 8. Nah,
teknisnya nanti ada oleh Pak Pram, tapi menurut keputusan tadi boleh memanggil nanti untuk diminta tetap memperhatikan protokol kesehatan dan ini yang pertama itu yang corona yang paling afdol yang kuwi kalau memungkinkan. Nah, kalau tidak bisa di bel atau di WA, kalau di bel ya nanti direkam kepastian daftarnya itu. Atau kalau WA nanti dokumen WA-nya itu yang disimpan. Jadi ada bukti dari sekolah untuk melakukan daftar ulang dimulai tanggal 8 besok. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bagi teman-teman yang sekolahnya belum terpenuhi kuotanya, ini juga langsung bisa melaksanakan gelombang 2, PPDB gelombang 2 dengan offline. Langsung besok tanggal 8 dan sekaligus bersamaan sekolah untuk mengirimkan surat permohonan daftar ulang kedua, daftar PPDB kedua ke Dinas Pendidikan secara tertulis. Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang nanti tembusannya atau lewat lewat Kabid Pembinaan SMP. Kita seragamkan seperti itu aja. Kemudian yang kelima, ini nanti tolong diingatkan semua pihak, termasuk kepada kepala sekolah, baik negeri maupun swasta, dalam masa pengumuman ini tidak boleh dikaitkan dengan masalah keuangan, ulus uang. Ya, pokoknya harus yang penting daftar dulu, nanti masalah keuangan dirembuk nanti kalau negara ini wis aman, tidak ada COVID dan sebagainya. Nanti kalau anak sudah masuk, sudah mapan, nah baru bisa bicara masalah pembiayaan. Termasuk yang swasta, saya minta juga bisa mentaati. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada Mas Pram yang sudah memberikan waktu pada saya, dan Mas Pram secara khusus saya menyampaikan terima kasih atas dedikasinya yang luar biasa, termasuk teman-teman yang lain, sehingga proses PPDB ini dapat berjalan dengan lancar dan aman, sekaligus juga sukses lah menurut saya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau apabila saya dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rof yang sudah memberikan pengantar sekaligus memberikan pembekalan buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja, nggih. Jadi untuk pengumuman poin yang pertama, besok pagi dapat diumumkan di masing-masing sekolah tanggal 8 bulan 5 2021 pukul 8 pagi. Lalu datanya mengambil dari mana? Data nanti Bapak Ibu mengambilnya dari sini, dari sistem. Bapak Ibu silahkan masuk sebagai panitia PPDB sekolah. Lalu di bagian format laporan, Bapak Ibu bisa download. Nah, hasilnya adalah Excel. Seperti ini. Nanti untuk kopnya, berarti di sini diberi kop sekolahnya Bapak Ibu semua, diberi kop
sekolahnya Bapak Ibu semua, nomor nanti diurutkan, jalur juga diberi keterangan jalur, skornya juga diberi keterangan skor. Nah, akan baik jika ya Allah, akan baik satu kemeneng wae lah. Ya. Batalke. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini mic-nya Bapak Ibu saya matikan semua. Nah, nanti akan baik jika dari masing-masing jalur itu ada surat keterangannya, SK-nya. Siapa saja yang diterima, nomor jelas, jalur, skornya, NISN dan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, ini juga ditampilkan, tempat tanggal lahir itu juga ditampilkan, biar tidak sampai ke belakang Bapak Ibu, baik juga kalau kita tambahi asal sekolahnya. Jadi yang lain biar tidak begitu memenuhi, maka dalam format pengumumannya Bapak Ibu, nanti bisa berisi ini. Jadi nomor, jalurnya, skornya berapa, nanti diurutkan ya Bapak Ibu. Maksudnya dari skor yang paling tinggi, biar dari urutan yang pertama, NISN, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, asal sekolah. Ini yang ditampilkan di bagian bawah diberi tanda tangan Ketua Panitia PPDB Sekolah, SMP-nya Bapak Ibu masing-masing, disahkan oleh Kepala Sekolah. Ini format yang dicetak dan ditempelkan kepada masyarakat. Baik juga jika ini formatnya setelah ditangani, di-scan, dibagi dalam format PDF sehingga masyarakat mengetahuinya. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo, yang satu poin ini dulu, silakan. Kalau mau bertanya langsung saja, terkait dengan format untuk pengumuman yang ditempelkan. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Baik, kalau cukup jelas, berikutnya. Untuk daftar ulang, Bapak Ibu melakukan dari pengelolaan, lalu pilih daftar ulang. Pengelolaan, lalu Bapak Ibu pilih daftar ulang. Nah, nama-nama yang terdapat di sini, dapat mulai Bapak Ibu konfirmasi. Dapat mulai Bapak Ibu konfirmasi. Caranya bisa melalui WA, atau di telepon. Kalau melalui WA, jawaban dari orang tua wali itu sudah merupakan konfirmasi digital. Maka tugasnya Bapak Ibu tinggal centang, simpan daftar ulang. Kenapa kok tidak seperti tahun lalu muncul di akunnya siswa? Karena kami tidak yakin setiap orang tua atau wali itu akan membuka akunnya sendiri dan klik daftar ulang. Ini. Nah, akan lebih mudah Bapak Ibu, akan lebih mudah jika Bapak Ibu kan sudah memiliki data ini. Ini sudah sampai nomor HP-nya juga. Di sini juga sudah muncul nomor HP-nya. Bentar, kami perlihatkan ya. Sebentar. Jadi di file Excel yang Bapak Ibu download, itu sudah ada nomor HP-nya.
Saya perlihatkan untuk nomor HP itu ada di kolom S. Nomor HP ini ada di kolom S. Bapak Ibu bisa mulai dengan membuat membuat grup yang siswanya semuanya masuk di sini nih. Yang sudah masuk, Bapak Ibu buatkan grup. Lalu komunikasi di situ jauh lebih mudah, tinggal dikonfirmasi siapa saja yang siap daftar ulang. Nanti Bapak Ibu mewakili centang, lalu klik simpan. Kenapa kok kita buat semudah mungkin? Kenapa kita buat semudah mungkin? Agar masyarakat dan Bapak Ibu semua itu juga langsung mendapatkan kepastian. Contohnya kalau ini sudah memang siap untuk daftar ulang semua, jadi kan tinggal klik simpan. Otomatis yang sudah tertentang ini besok akan menjadi siswanya Bapak Ibu masuk di Dapodik. Monggo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Mohon maaf jika suara saya putus-putus, ada masalah dengan koneksi. Monggo Mas Joko, silakan. Ya, kaitannya dengan konfirmasi ke orang tua. Ya. Itu dilakukan ketika sudah pengumuman atau bisa mulai dari saat ini atau sore ini? Mungkin begitu dulu Pak Bram. Begitu daftar muncul, kalau Bapak Ibu mau nyicil, itu boleh. Karena nanti pasti tidak akan banyak perbedaan antara daftar yang nanti rilis dengan besok yang harus diumumkan. Kalau jenengan mau mulai sekarang, silahkan. Nah, kalau resminya ya besok pagi, atau kalau jenengan mau membuat strategi, besok pagi sudah nama-nama ini langsung konfirmasi, kirim ke nomor ini juga bisa. Itu masalah strategi dari masing-masing sekolah. Begitu Mas Joko. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Baik. Jika tidak ada, kami perlihatkan sebentar. Jadi yang digunakan untuk pengumuman sudah kami siapkan. Di sini rekapitulasi juga sudah beberapa pengalihan jalurnya sudah selesai, tapi masih kami checking. Contohnya SMP Negeri 2 Secang, sesudah pengalihan itu kuota semua terpenuhi, satu mungkin kuota juga semua terpenuhi. Kalau di web ini, web yang publik yang sekarang muncul, itu semua masih ada yang tidak terpenuhi. Contohnya, satu mungkin masih sisa 20, 2 Secang masih sisa 48. Ini segera kami infokan kapan bisa rilis dan bisa tampil di tempatnya Bapak Ibu semua. Karena kaitannya dengan kami masih checking beberapa data, jangan sampai ada data yang miss. Begitu Bapak Ibu. Apakah masih ada pertanyaan? Bu Nur, silahkan dari SMP 1 Salaman. Dari SMP 1 Salaman, terima kasih waktunya. Masih ada 16 yang belum terpenuhi karena sisa kuota ABK dan perpindahan. Itu kemudian nanti kami bisa mendownload kapan waktunya, Pak? Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Ini kami perlihatkan bocorannya ya Ibu. Untuk SMP 1 Salaman yang nanti diumumkan sudah penuh semua Ibu. Jadi kuotanya 224, diterimanya juga 224. Ini secara otomatis by system Ibu. Ini sebelum rilis kami pastikan tidak ada yang kececer. Jadi mohon sabar sebentar. Kami usahakan sebelum Bapak Ibu berbuka ini, kami sudah merilisnya ke Bapak Ibu semua, sehingga
Bapak Ibu bisa ngedit sebentar kaitannya dengan Excel, besok pagi cetak, ditempel, sudah selesai terus mulai daftar ulang. Begitu Ibu Nur. Terima kasih. Terima kasih. Ya, monggo yang lain SMP 1 Borobudur silahkan. Terima kasih Mas Pram. G. Mas Pram, itu kan SMP Borobudur 1. 13 itu kan masih sisa. Itu terus bagaimana Mas Pram? Oh, nggih. Baik, ini kasusnya sama seperti satu salaman. Ibu, ini sudah selesai kami pengalihan jalur, sehingga kasusnya satu Borobudur, satu salaman itu sudah selesai, karena kuotanya 224, diterima juga 224. Ini memang sengaja belum kami rilis, karena baru persiapan. Segera kami kirimkan ke grup, agar Bapak Ibu dapat menindaklanjuti bahwa ini loh hasil akhir yang digunakan untuk pengumuman. Ini mohon maaf masih kami running karena tadi ternyata masih ada beberapa yang melakukan penghapusan sehingga lingkarannya harus diulangi dari awal. Begitu Ibu. Tidak usah khawatir. Oke. Monggo Pak Taufik Ihanto. Ya, kasusnya sama Mas Pram. Oh, nggih. Jadi ketika saya unduh, yang diterima masih ya. 41. Nggih. Baik Bapak Ibu. Tapi belum final nih, nggih. Ya, belum final. Yang Bapak Ibu unduh itu belum final. Ini baru kami tampilkan, belum kami sesuaikan di web. Belum kami sesuaikan di webnya Bapak Ibu. Masih kami checking untuk yang terakhir. Masih kami checking untuk yang terakhir. Nanti akan kami infokan ke Bapak Ibu semua jika ini sudah final. Begitu Bapak Ibu. Gitu Pak Taufik. Berikutnya Mbak Lili. Si Pak Pram. Iya, selamat sore. Maaf sedikit menyampaikan tadi kami dikomplain dari orang tua calon siswa karena ada siswa itu mendaftar di pilihan 1, 2, 3 itu tidak masuk jurnal manapun karena kemarin saya sudah sedikit konfirmasi ke Mas Setia tentang titik koordinat yang ternyata titik koordinatnya jatuh di tengah laut. Itu ada 2 siswa ya, ada 2 siswa. Apakah siswa tersebut nanti bisa masuk di dalam jurnal? Karena saya melihat datanya sampai saat ini juga tidak masuk di jurnal manapun. Terima kasih. Baik, tadi sudah ada yang ke dinas. Nah, sudah kami jelaskan juga posisi anak tersebut. Nah, kadang memang dari orang tua karena mereka membutuhkan penjelasan, kita bukakan saja secara sistem tiga-tiganya memang di ketiga pilihan itu memang belum masuk sehingga dia cari ya nggak ada dimanapun. Tapi kalau dia mau searching, cari di sekolah, contoh ya. Tadi anaknya siapa Mbak namanya? Tak simulasikan saja. Namanya siapa Mbak? Oh, itu. Oh, lanjut berarti ya. Arya. Oke, saya cek ya. Arya Agus Prastio ya? Ya, betul sekali. Oke, kami perlihatkan data sore ini. Arya Agus Prastio secara titik sorry. Oke, lanjut ya. Ini masuk di SMP 2 Muntilan, jalur zonasi. Zonasi, iya betul. Iya. Ini udah masuk. Udah masuk zona, ya oke. Ya. Iya. Oke, terima kasih. Karena zona ininya masih di tengah laut. Ya, oke, makasih lanjut. Berikutnya.
Pak Cip. Den Bagus, monggo. Ya, terima kasih Mas Pram. Ini mungkin di luar Oke. konteks yang jalur zonasi ataupun yang lain. Ini kami kan Ya. punya siswa pendaftar itu yang usianya lebih dari usia 15 tahun. Ini Oke. apa besok harus tetap ditampilkan juga ya? PPDB online itu secara regulasi memang tidak bisa menerima siswa yang lebih dari 15 tahun. Ya. Tapi kalau offline itu monggo dari kewenangan pihak sekolah. Begitu. Berarti tidak usah ditampilkan Mas ya? Ya tidak usah ditampilkan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi yang Bapak Ibu tampilkan, yang Bapak Ibu tayangkan untuk pengumuman adalah hasil yang dari web. Kalau nanti ada yang tidak daftar ulang atau kuotanya masih kurang, Bapak Ibu boleh melakukan pendaftaran secara offline. Nah, itu nanti daftarnya diumumkan tersendiri tidak dalam rangkaian PPDB online Indo. Begitu, Bapak. Oke. Oke. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup jelas ya Bapak Ibu. Nanti akan kami infokan ke Bapak Ibu kapan Bapak Ibu bisa download dan segera menyiapkan untuk pengumuman. Sebentar lagi akan kami kabari Bapak Ibu semua karena kami harus checking sebentar lagi memastikan tidak ada data yang lompat. Begitu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadiran di room ini. Kami akhiri, selamat sore, terima kasih, salam.